Setiap inspirasi bisa datang dari mana saja, oleh siapa saja, dan kapan saja. Seringkali manusia menjudge, menghakimi seseorang karena profesinya. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tuhan akan melihat hatinya. Dan di video ini akan ada seseorang dengan profesi sebagai debt collector. Brandon mengajak bicara, mengajak ngobrol seorang debt collector. Bagaimana mereka melihat profesinya dari sisi mereka. Kita sebagai penonton boleh memberikan persepsi apa saja, tapi kita tidak berhak menghakimi, karena menghakimi itu adalah hak Tuhan. Silakan menonton video ini. Oh, Jadi karena nanya saya udah mati belum juga enggak. Ini seolah-olah dia cari apa ya? Teriak-teriak sedih gitu untuk ngambil simpati yang di lingkungan situ. halo, semangat pagi. Balik lagi sama gue Brandon. Dan di program kali ini kita bakal adain program baru, yaitu Nyabuyuk, nyari ilmu baru bersama narasumber-narasumber keren yang pastinya gak kalah keren dari Gemar dan Gemas. Jadi di sebelah gue sekarang ada sesosok Abang Acong. Dari, kalau teman-teman bisa tahu, dia tuh sempat ikut casting film Preman Pensiun. Betul ya Bang? Kurang lebih pas. Oke, jadi nama lengkap Abang siapa nih? Ada Yosotoma Sutotunewa. Oh, oke. Umur berapa Bang? 29. 29. Jadi kegiatan Abang nih apa sekarang? Sekarang kegiatan banyak, cari kesibukan itu tagihan piutang lepas, tarik mobil, Ya. jaga hiburan malam. Kalau malam Oh, semua Abang ini ya lakuin ya. lakuin aja. Itu bakat. Bakat. Tahu bahasa Sunda nggak? Bakat kubutuh. Bakat kubutuh, jadi udah bakat gitu, bakat nyari uang. Kalau nggak gitu nggak makan kan. Iya. Itu kalau boleh tahu mulai dari umur berapa Bang? Dulu kerja itu dari umur 15 kalau nggak salah. Kelas 1 SMA dulu. Dari umur Nah, 15. semenjak keluar dari rumah kan, dulu sempet keluar dulu dari rumah, tinggal sama orang, baru cari makannya kayak gitu. Dulu kan orang-orang matel dulu, tahu matel nggak? Matel tuh apa Bang? Matel tuh ya apa, mata elang yang di Mata jalan, elang. cari motor, cari mobil tuh. Dulu tuh dari zaman buku dulu kita. Saya masih sebelum, kalau libur sekolah, kalau mabal sekolah tuh ada di jalan cari uang dari buku itu buku. Banyak itu pelatar cari, liatin motor-motor yang lewat, kejar, kalau ada kejar. Dari umur 15. Umur 15. Ya udah Mabalnya turun. udah kayak gitu ya Bang? Udah mabalnya udah cari uang. Ngeri juga. Kalau gue sih paling mabal kemana sih? Kafe, Iya, kantin paling ya. gitu lah. Kalau saya dulu mabalnya nyari uang. Mabal nyari Iya, uang. dari ya soalnya tinggal sama orang kan. Iya, bener. Tinggal sama orang ya harus titipin diri. Udah tidur dikasih, makan dikasih ya. Jangan bebanin sampai nilai kan. Iya. Tapi sorry nih Bang, Abang itu berarti kan pisah sama orang tua. Ya. Pernah kepikir kabar orang tua gimana gitu, atau Dulu hubungan sama orang tua? dulu saya berpikir malah mereka yang nggak inget saya. Oh. Soalnya nelpon saya juga dulu ini ya, dulu hampurannya mah. Bapak. Jadi kalau dulu saya pikirnya jadi malah orang lain yang nganggap saya saudara dulu. Oh. Jadi karena nanya saya udah mati belum juga enggak. Dulu ya gitu. Oh, oke. Jadi dari umur 15 sudah ngerantau lah ya. Nah, udah ngerantau. Nah, suka dukanya tuh apa Bang? Banyak, namanya tinggal sama orang. Tinggal sama orang, ke Bali juga ada keluarga, tapi saya milih tinggal sama orang. Jadi udah kebiasaan nggak tinggal sama keluarga kalau saya dari kecil. Tinggal sama orang ya, saya lebih seneng kayak gitu karena bertahan hidupnya tuh ada, tantangannya tuh ada.
Kalau nggak kerja dari kecil tuh saya udah belajar kalau nggak kerja, kalau nggak gerak, laki-laki kan harga dirinya di kerja. Kalau nggak kerja saya nggak punya harga diri. Dari kecil kalau nggak kerja saya nggak bisa makan, apalagi di rantauan. Iya benar. Iya, bukan tanah sendiri. Iya benar. Berarti abang kan lebih dekat sama, maksudnya kasar sama orang lain dibanding saudara sendiri. Dulu ya kayak gitu. Berarti sebenarnya definisi saudara tuh bisa kita temuin sama orang-orang di luar sana kan? Benar. Bukan cuma karena marga, bukan karena apa, iya kan? Betul. Gitu ya. Jadi sempat ngedengar juga nih, abang ini katanya preman. Nah, apa sih alasan yang ngebuat pertamanya abang jadi preman tuh? Jadi kita nggak namain diri kita preman gitu loh. Cuman orang lain ngelihat kita preman tuh kan, kalau dari bahasa luarnya preman, freeman kayak gitu kan ya. Dari orang-orang tua-tua dulu, preman itu kan orang laki-laki bebas kan gitu ya. Orang-orang bebas ya. Ya mungkin karena kita di jalan dibilang preman. Hidup di jalan, nyari makan di jalan, dibilangnya preman. Dulu saya nggak mau disebut preman, orang kerjaannya gitu. Kan dari kecil saya bilang tadi, dari umur 15 tahun udah diem di jalan, di lapangan lah istilah kerennya. Di lapangan tuh berarti turun ke lapangan, turun ke jalan gitu loh. Udah turun ke jalan tuh karena apa? Karena kalau nggak turun ke jalan kita nggak makan. Iya. Tapi kita nggak namain diri kita, orang lain yang nilai kita kan. Kita nggak bisa. Kita mau namain diri kita Superman tapi orang lain nggak ngerasa kan, ngapain? Iya benar. Ya kan. Jadi mereka yang nilai kita, kaca kita kan orang lain, bukan kita sendiri. Menurut abang nih, kebebasan itu apa sih bang? Kebebasan. Mungkin kalau di jalan bebas, karena biasanya kalau kita tuh kerja nggak pernah diatur orang. Beda sama kita kerja di satu perusahaan yang ada absennya. Di kantoran lah ya. Iya, di kantoran nggak masuk kerja SP kan gitu ya. Harus ditunjuk ini, tunjuk itu kan sama atasan. Kalau di jalan nggak, kita sama-sama nyari makan, sama-sama kerja bareng-bareng. Dari awal belum jadi uang sampai akhirnya jadi uang, kita bareng-bareng gitu. Kalau dia jalan mau kerja, besoknya enggak, terserah. Gitu. Jadi lebih banyak suka dukanya, barang-barang ditangkap. Kan dulu zamannya ada juga oknum, kayak dulu tuh narik motor nggak masuk ke kantor. Banyak, kita lagi duduk atau apa-apa tahu-tahu disergap bawa ke kantor polisi. Terus dipoto KTP, foto, tanda tangan, pulang. Sering dulu suka dukanya gitu. Jadi orang lain yang bikin, jadi istilahnya nyampah lah di alas makan kita banyak. Jadi seperti itulah kehidupan di jalanan ya, kawan-kawan. Biasanya kan kalau aku dengar dari abang nih bang, kayak gitu kan maksudnya ya tindakan yang berani juga. Dari ucapan abang tuh, abang kayaknya kalau ini hidup tuh udah siap mati lah ya gitu ya bang. Bukan. Terus apa tuh bang? Bukan siap mati ya, tapi ya itu tadi, laki-laki itu harus kerja. Daripada pengangguran di rumah, nggak ada harga dirinya. Istri makan dari istri, makan dari orang tua, nggak gitu. Kalau saya tuh lebih baik nggak makan sekalian daripada minta orang lain harus dari saya gitu loh. Apalagi kalau istilahnya pulang ke rumah adik-adik, saya juga punya adik-adik. Adik-adik datang pulang ke rumah, kak ada uang nggak? Karena ada harga dirinya seorang kakak. Dulu kalau belum nikah ya, di keluarga juga kan dilihat, dipandang gitu loh. Jadi harus kerja kayak gitu. Jadi apa tadi pertanyaannya? Iya, maksudnya ngelihat abang kayak melakukan itu kan pasti butuh keberanian gitu. Kan nggak semua orang kayak gitu kan. Kalau di lapangan seperti penagihan tadi tarik unit gitu kan ya, selalu dibilangnya kita tuh kejam. Padahal yang kejam siapa? Yang kejam itu yang
minjem yang minjem duitnya. yang minjem duitnya, datang minjem uang, dia muka polos, setelah ditagih marah-marah, kan gitu ya. Kita kan hanya mengamankan aset. Iya. Tapi pernah nggak sih bang Bayar untuk mengamankan ribut aset. gitu? Pernah. Separah apa gitu waktu itu yang paling parah? Naik level, saya dari motor naik ke mobil sekarang. Oke. Saya narik mobil. Narik mobil sekarang nggak kayak dulu. Dulu kita aja, dulu saya masih kecil nih, badannya masih kurus. Datang saya aja, oh itu debt collector katanya. Datang kita aja mobil udah langsung dikasih gitu. Kalau sekarang beda kan, banyak backup ormas apa segala sekarang banyak. Jadi ributnya kalau narik mobil ya rame. Jadi itu saudara saya juga di leasing gini mana panggil ke sini. Kan rame. Pasti kalau nggak jatuhnya ribut ya pasti, kalau udah nggak ribut pasti ke polsek. Oke. Larinya namanya itu status quo. Apa Jadi status quo tuh harus mobilnya di tengah-tengah. Oh, oke. Nggak di perusahaan, nggak di rumahnya atas nama. Gitu. Pernah ini nggak bang? Pernah sampai kayak udah ada pisau gitu? Oh enggak Gitu? sampai. Oh. Kalau di situ. Dan tidak diperkenankan. Iya. Menarik juga ya. Iya, perusahaan nggak mau bayar kalau kita udah arogan. Iya. Kita arogan itu kalau si pengguna unit ini arogan duluan, Oh, oke. melakukan pemukulan duluan, baru kita lakukan, jadi bela diri lah Oh, istilahnya. tapi pasti datang pertama baik-baik gitu ya. Persuasif. Oh, oke. Bahkan saya suka nanya mau jadi debitur apa saudara gitu. Oh. Iya, selalu setiap datang ke nasabah ngobrol tuh udah ngomongnya kemana-mana, mau jadi saudara atau mau jadi debitur. Kalau jadi saudara ayo kita ngobrol, pasti kan suatu masalah pasti ada ininya, jalan keluar, asal enak ngobrolnya kan. Udah masalah pengen gaya pakai mobil tapi nggak mau bayar, itu yang repot kan. Iya. Itu yang repot. Terus ngajak gelut, udah tahu ngajak berantem, ngajak ribut gitu kan, udah tahu salah. Gue ngelihat kayak abang ini ya, rasa keluarganya tinggi ya. Iya, karena Mungkin karena yang waktu umur 15 itu ya. Iya, keluarganya tinggi. kita di lapangan ya asas kekeluargaan. Iya. Ada apa-apa jangan dianggap kita debu, kena debu jadi hitam terus ngaco, enggak. Kita tuh orangnya kalau dianggap saudara ya saudara. Wah, bahkan bisa lebih dari saudara sendiri. Dinamain apa? Saudara tapi tidak sedarah teknik. Iya. Nah, itu kita. Jadi karena ya gitu, suka duka barang di lapangan. Bahkan sekarang itu udah ada komunitas-komunitas anak-anak orang-orang lapangan. Ya, tim suka duka gitunya. Kalau ada apa-apa, ini ada meninggal, ada lahiran, kumpulin dana dari Juga ini kan apa? Ikut preman pensiun tuh yang film tuh kan, ya, sinetron ya. 2000 berapa tuh, 2015 kalau nggak salah. Dulu di yang kedua, Preman Pensiun 2, Oh, 2015 sampai season 5. Season 5. Ya. Jadi itu gimana bang? Coba ceritain gimana awalnya bisa ikut Ya ini. sama, ngumpul karena kita tuh selalu silaturahmi itu nomor satu, nomor one gitu loh. Silaturahmi itu kemana-mana kita ada saudara kan. Yaitu kita ngobrol di daerah mana, Telaga Bodas. Jadi sini ngumpul biasa, ada senior di situ kan, ngumpul di situ ngobrol, ketawa-ketawa. Mungkin karena kok dia serem tapi mungkin ya nganggap saya tuh serem tapi lucu gitu. Dulu saya nggak tahu kalau saya ngobrol tuh sama produser filmnya langsung. Jadi ketawa-ketawa gitu kan. Jadi nggak cari muka, cuman kan bercanda, ketawa-ketawa. Tiba-tiba, "Com, besok casting apa? Casting film." Film apa? Preman Pensiun. Oh ya udah, siap. Oke. Iya, belajar dulu. Oh, terus pertama kan abang berarti bukan latar belakang, bukan dari entertain kan? Bukan.
terjerumus. Secara tidak langsung ya saya juga nggak tahu mau kepake lama. Bener-bener. Terus kesulitannya Jadi- apa sih bang? Pertama kan pasti sulit dong. Iyalah, saya kan dari dulu orang malam. Mm-mm. Jadi dulu itu saya kerja dari jam 6 sore sampai jam 4 subuh itu di hiburan malam. Oke. Jadi jam 6 harus di lokasi syuting. Jam 6 pagi berarti Ya bayangin. Kita wasit ngantuk-ngantuk disuruh baca naskah. Dan preman pensiun tuh unik. Naskahnya nggak dibikin seminggu sebelumnya, enggak. Kita datang Oh. terus gimana produsernya, kita ada atau enggak. Oh, oke. Yang penting datang kayak jam kantor, yang penting datang jam 6. Jam 6 tungguin ada enggak? Kalau nggak ada pulang. Kalau ada naskah nanti turun jam 11, jam 12 langsung diambil. Oh, oke. Jadi kita cuma baca naskah tuh 1 jam paling lama. 1 jam paling lama. Iya. Oke. Kalau turun naskahnya jam 6, jam 8 atau jam 9 diambil kan enak. Iya. Ini enggak, kadang-kadang kita lagi di lapangan, Cong ada callingan ya hari ini ya, datang langsung. Mana belum keluar. Ternyata baru di print teksnya keluar, naskahnya langsung baca. Cong langsung ke pasar. Wah, ini baru keluar ini. Oke, Oh, udah segitunya ya, berarti unik juga ya. Unik. Terus ini bang, kalau misalkan itu, misalkan teman-teman abang juga apa latar belakang dari situ juga yang preman pensiun, casting. Ada lah sekitar 30%-an. Nah, kalau misalkan nih kasarnya abang ketiduran atau enggak ada masalah gitu di pekerjaan dunia malamnya, kan abang berarti nggak mungkin casting kan, nggak mungkin Manajer. syuting, iya kan. Nah, kalau sampai nggak ada, itu kan resiko juga ya. Nah, itu kalau misalkan satu peran nggak ada gimana tuh bang? Tetap lanjut atau gimana tuh? Enggak lah, pasti nungguin. Jadi sih cariin. Oh. Kalau nggak dilewat dulu adegan yang ininya, season yang ini dilewat dulu, Oh. ambil dulu gambar yang lain. Kalau udah ada baru di syuting. Oh. Itu sempat itu kejadian tragedi di Preman Pensiun 5 kemarin. Gimana tuh, Tragedi. Bang? 10 hari saya di polsek. Wah, Ngindep gara-gara apa tuh? unit mobil. Oh. Ribut. Diserang, kita pukul. Kita kan namanya orang laki-laki ya, kalau saya Iya. udah ribut pulang ke rumah. Iya. Udah ribut beres pulang ke rumah. Mereka pulangnya ke polsek. Jadi laporan duluan. Oh. Jadi bapak angkat saya yang diambil duluan. Baru di mana? Wah, akhirnya kita ngumpul di polsek. Nginep 10 hari. 10 hari nggak 10 syuting hari. juga. Udah ditungguin tuh hari pertama, Acong kemana? Sakit. Ya udah lewat dulu. Hari kedua Acong kemana? Masih sakit. Oh, bilangnya sakit. Iya, aduh, Eko Orai. Kalau ada Eko Orai nonton ya. Dia yang nutupin akhirnya dia nangis. Acong di polsek katanya. Duh, hari ketiga Acong di mana? Kayaknya nggak tahu, ini belum ada kabar, padahal dia udah dia ngambil baju dari istri saya kan. Kayak bilang, "Bro, di mana?" Ini masih di TKP kan, dia kru juga kan. Kru dia bagian call talent. Jadi callingan talent, dia yang suka manggilin talent gitu. Oh, iya. Yang ngatur jadwalnya talent kan dia. Eko Orai. Jadi saya ambil dia dulu, nyomot dia karena dia yang jadi mawar di Preman Pensiun. Jadi ada tasnya, ada mawar kan di pasar. Jadi dia lawan main saya panggil, "Bro, kesini ke Polsek Batu Nunggal." "Ada apa?" "Udah, main dulu kesini sebentar." Saya kan nggak bisa kemana-mana. Jadi kamu ke kosan saya ambilin baju-baju ya. Terus tanya istri kamu, kalau tanya gimana? Bilang syuting. Kan sama kamu mah percaya, kamu mah nggak pernah ngapa-ngapain. Ya aman. Kalau bilang adik-adik saya yang lain pasti ada curiga. Karena Eko Orai mah orangnya lempeng, jadi nggak pernah apa-apa, nggak pernah aneh-aneh. Jadi paling dipercaya sama istri saya. Oh, oke. Jadi dia tanya, "Acong kemana? Syuting. Kok bawa baju sih?" "Iya, disuruh nginep di hotel," katanya gitu. "Kok motornya nggak dibawa?" "Karena syutingnya di hotel, ada naik sama saya," katanya, "tiap hari." "Oh gitu." Bayangin ya. 10 hari nggak pulang-pulang Iya, kan 10 hari. akhirnya.
Akhirnya tuh hari keempat kalau nggak salah atau kelima tuh, kok yang benar ini mah pasti mana yang tahu, kamu tahu pasti Acong di mana, lagi di polsek katanya. Aduh. Terus udah gitu gimana tuh, ada bantuan atau? Iya, berarti saya tuh satu episode, 2 episode hilangnya. 2 episode Ya dihilangin tapi Dihilangin. Dia. Kalau nggak dicicil kok. Eh, Tapi pasti dibilang kamu kemarin kemana gitu. oh, oke. Kamu kemarin pasti ada adegan yang dibikin sama Juragan, namanya Juragan, kita panggil beliau Juragan yang punya ANP Production ini. Ya, dibikin sama dia naskahnya. Kamu kemarin kemana, mencret gitu. Cuma kita aja mencret gitu. Itu hilangnya dong. Kamu kemarin kemana, dicariin mencret gitu. Di filmnya sakit perut. Oh. Iya, iya. Lucu juga ya. Nih Bang, Abang tuh bersaudara berapa? 1, 4, 5. Paling tua? Enggak, anak kedua. Anak kedua. Iya. Oke, oke. Berarti punya adik-adik juga, berarti biasa kan punya tanggung jawab ya? Iya. Yang kecil sekarang, yang masih kecil masih sekolah ada dua orang. Oh, 2 orang. Nah, sisanya udah pada kerja. Oh, berarti bedanya lumayan jauh ya berarti? Iya. Yang kecil bedanya berapa? 10 tahunan lah ada. Tapi ada nggak yang ketiga berarti beda berapa tahun tuh Bang? Yang ketiga 99 2000 tuh, sekarang umur berapa tuh? 20. 23 ya? Berarti 5 tahunan, 4 tahun, 5 tahunan bedanya. Oh, 5 tahun, 4 tahun. 5 tahun ya. Waktu Abang pergi nih dari rumah, dia sedih Oh, nggak? masih kecil. Dia nggak nanya-nanya? Enggak, masih kecil, dia lagi di pesantren kalau nggak salah tuh. Oh, Udah di pesantren dari kecil, kita memang udah biasa sendiri gitu. Kalau yang bungsu ini dia lagi di Bali kalau nggak salah, di mana, di pesantren intinya. oh, oke, oke. Iya, iya. Jadi bersaudara 5 lah ya Bang ya? Jadi sekarang mungkin ngelihatnya Om kali ya, yang paling Iya. kecil ya. Kadang bingung dia manggil saya Om, Om gitu. Mau Om, mau A. yang adik saya yang sekarang nih Ah, ikutin jejak saya. apa tuh? Ya kolektor, Oh. di hiburan malam juga. Oh, dari bimbingan Abang lah. Betul. Iya, saya dulu punya tempat di Golden Eagle. Saya pegang keamanan aja kan. Saya suruh dia yang masuk kerja kelola. Oh, oke, Gitu. oke. Ya jadi pengalaman Abang bagiin lah ya. Iya, bagi kamu kerja, laki-laki harus kerja gitu. Jangan minta-minta, Iya, iya. kerja. Tapi pernah gak sih Bang, Abang kepikir gitu mau kerja di kafe gitu atau jadi pengusaha atau jual apa gitu? Pernah gak sih Bang? Kalau pengusaha ada kepikiran, udah capek kita kerja kayak gini aja. Iya. Capeknya bukan apa, capek. Sekarang kan ada tahapannya, dulu saya cuma ikut-ikut. Kedua, belajar input. Iya. Belajar input. Terus ke tukang bentur. Ada beda ya, yang Mattel tuh, kalau Mattel tuh tunjuk itu motornya, ikutin, nanti ada yang nyentuhnya siapa, nyentuh untuk ngobrol sama debitur. Dulu saya yang inputnya. Nah, naiklah saya yang jadi tim benturnya, dulu motor yang nyentuhnya. Naik lagi level ke mobil gitu. Dari mobil input dulu jadi tim bentur, namanya profcall. Sekarang istilahnya profcall, tim bentur gitu. Oh, oke. Tim bentur naiklah jadi mediasi. Sekarang saya ada di titik mediator. Ya, setiap ada unit yang ada berkaitannya dengan ormas, itu saya pasti maju. Sekarang ditelepon, kakak di mana? Kesini dulu gitu. Oke. Tolong dimediasi sekarang. Oh, jadi soalnya Ada mungkin level-levelnya iya, sekarang. Abang mungkin koneksinya juga udah banyak kali ya, Iya. makanya bisa sampai mediasi Alhamdulillah, gitu ya. alhamdulillah. Iya. Nah, mungkin terakhir ya saya pengen istilahnya dibilang pensiun juga bukan ya, resign lah. Resign, ambil usaha apa gitu, pengen tenang, pengen hidup tenang. Hidup tenang. Iya. Abang udah punya anak?
Ada anak satu Satu. dari istri pertama. Pernah nggak di bang? Misalkan abang bentrok gitu ya. Kan kalau namanya manusia mungkin ada nekatnya gitu kan. Iya. Nah, ya mungkin lawan abang tuh nekat banget keluarin pisau atau apa. Abang pernah kepikir nggak kayak, waduh kalau ini sampai gimana masih punya anak gitu atau Enggak. Kalau udah keluarin pisau, saya harus hidup untuk anak saya. Oh jadi itu berpikirnya itu. Saya harus hidup untuk anak saya. Oke, menarik. Iyalah, berpikirnya saya harus hidup, jangan takut. Soalnya kan ada yang berpikir Kalau orang lampangan mundur, besoknya nggak akan dipakai lagi. oke. Wah, situ nyalinya enggak. Kalau saya nih, Oh itu kenapa bang? Coba ceritain kan, bang. ribut. Luka-luka di badan mah banyak. Oke. Tapi itu intinya untuk anak. Saya cari uang kayak gini untuk anak. Terus kalau itu bawa samurai, bawa ini orang itu yang itu di titik apa? Titik bingungnya di situ. Kalau kita mundur besok nggak kepake lagi. Iya. Nggak ada uang untuk anak. Ya nggak. Kalau kita maju gimana nih? Ya udah, pilihannya satu, lawan hidup ya. Lawan, kita hidup untuk anak gitu. Nah, bukan dia yang ngatur hidup di atas kan? Iya. Ya. Nah ini mungkin banyak orang yang ngelihat kayak gitu ya bang. Maksudnya ngelihat pekerjaan ini buruk gitu kan pandangan orang. Padahal enggak kan? Kita tuh sebenarnya jembatan. Iya. Jembatan antara justru yang nuduh kita itu yang tersangka. Iya benar. Iya nggak? Kalau dia nggak punya masalah, kita nggak akan datang. Iya. Ya nggak? Benar nggak? Iya. Di awal, kalau dia nggak bersalah, kita nggak mungkin datang. Kita datang mau itu utang piutang lepas juga sama. Jadi kita datang, kita dibilangin anjing, goblok, nggak punya hati lu, goblok lu. Saya udah tua. Iya. Saya selalu bilang, ibu jangan posisikan ibu jadi korban gitu loh. Iya. Bos saya yang korban ditipu sama ibu kan gitu. Iya. Iya kan? Jadi seolah-olah dia cari apa ya? Teriak-teriak sedih gitu untuk ngambil simpati yang di lingkungan situ, padahal dia yang tersangka. Iya. Kalau dia nggak punya masalah, kita nggak akan datang gitu. Iya benar. Ya nggak. Iya. Padahal kita hanya kalau kita diterimanya dengan baik, kita pun ngobrol Baik-baik. baik, pasti enak kita diajak ngobrol. Apalagi kalau ini tunggu bikin kopi dulu, wah segar, saya pasti kasih masukan lah, apalah. Kita juga pasti kasih masukan, bantu ngobrol, bicara sama bos ini mah enak orangnya, bisa dipegang omongannya, kan enak ya. Iya. Kadang kita baru sampai pagar aja dia udah maki. Oh ya? Itu yang bingung kan. Jadi seolah-olah kita datang untuk mau ngerampok, padahal dia yang rampok sesungguhnya kan. Iya. Iya. Jadi disitulah suka dukanya kita kerjaan tuh. Kita yang posisi dirinya di orang yang benar, selalu orang-orang tuh lihat preman. Iya. Wah, tukang tagih serem. Padahal mah sama manusia. Punya anak sama, punya anak, makan nasi sama makan nasi. Cuman yang membedakan kita cara hidupnya seperti itu. Tapi sama-sama ke masjid, ke gereja sama-sama. Apalagi keluarga sayang dari timur, kalau minggu nggak pernah ambil job Gereja. Iya. Utamain Tuhan. Utama. Wow. Sama manusia kita. Ya soalnya kan masyarakat ya gitu ya bang ya. Melihat kadang-kadang satu sisi buruk udah nggak capek buruk gitu. Padahal ini aku juga baru tahu nih dari abang, maksudnya prinsip abang ketika kayak gitu bukannya mundur gitu kan, emang demi berjuang buat anak. Iya. Bahkan kalau nyawa taruhannya, Saya harus hidup untuk Iya. anak. Ya? ya ini yang orang nggak tahu mungkin ya. Baru mungkin ketika kalian nonton nih kalian bisa pertimbangkan gitu cara kalian memandang orang tuh seperti apa gitu. Jangan dipandang dari luarnya aja gitu kan. Terus selama jadi preman nih bang, biasa abang ngapain aja nih? Kan Iya. orang-orang bilang abang preman nih dapat julukan. Biasanya sampai bisa dibilang preman itu ngapain aja sih? Iya itu.
tarik unit, tarik mobil, menarikan mobil, terus jalanin tagihan lepas, diam di hiburan malam. Mungkin orang anggap saya lihat preman tuh lihat tatoan banyak. Oh ini menarik nih, tato. Nih, coba ceritain bang, tatonya filosofinya apa sih? Tatonya banyak lah. Kalau ini kan lambang keluarga besar ada. Oh, oke. Lambang keluarga besar. Di belakang ada saya sama anak. Wih, iya. Iya, terus ada nanti lihat di IG saya tatonya ada. Boleh. Saya juga punya IG loh. IG-nya apa? IG-nya apa bang? Ntar Ada. tulis di bawah ya. Nanti tulis di bawah. Iya. Jadi banyak lah maknanya. Posisi saya ada gambar orang tuanya di sebelah kanan kalau nggak salah. Anak sebelah kiri. Kalau posisi saya ada lambang samurai. Oh, oke. Nah, baru di sebelah kiri lambang besar jenderal. General. Itu mungkin tahu kan kemana filosofinya. Apa tuh bang? Posisi saya di samurai kan orang keras, orang yang hidup di lapangan kan, maksudnya Oke. membunuh atau dibunuh kan. Oke. Kalau anak doanya jadi jenderal, hidupnya di yang putih-putih aja, yang lurus-lurus saja. Doanya terbaik itu jadi jenderal, jadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Oh, ini ya mungkin kalian bisa ngerti juga. Kadang abang ini berjuang ya supaya anaknya sukses ya bang ya. Anak saya nomor 1. Oh. Jelas. Orang tua mana yang pengen anaknya kayak saya? Gak ada. Bang, idola abang di hidup siapa sih? Ada nggak idola? Idola? Ya bapak, Bapak. orang Kenapa tua. tuh? Karena bapak saya sama seperti saya. Sama maksudnya pekerjaannya atau sikap? Enggak. Gimana tuh bang? Sama berjuang kerja. Oh, bapak saya tuh orang lain aja bilang bapak saya walaupun mabuk tapi besoknya nggak lupa kerja. Bapak saya cuman 3 hidupnya kerja gitu. Oh, oke. Terus kerja untuk anak, untuk saya sampai besar kayak gini. Idola abang berarti ayah ya? Ayah lah, semua idola anak kan pasti ke bapak. Ya saya seperti ini karena saya pengen anak saya ngidolain saya gitu loh. Ada pesan nggak misalkan ya siapa tahu bapak nonton gitu, pesan abang apa, mau bilang apa gitu? Gak ada sih, cuman ya bos saya meren bos. Karena saya sama bapak saya nggak pernah romantisan. Oh, oke. Enggak, ngobrol aja kayak temen. Ngobrol kayak temen. Jadi terbuka. Oh. Jadi dari kecil dulu ya, saya waktu SMP sini nak, Cong sini. Oh, Yosi, dia ngepanggil saya nama kecil Yosi kan. Yosi sini. Ada masalah apa ngobrol? Dia bilang ngobrol sama bapak. Bapak kan temen gitu. Jadi sampai sekarang saya WA, bos saya meren. Iya, bos saya meren gitu. Berarti yang berjasa lah buat hidup abang tuh ya orang tua ya. Ya, salah satunya ya. Ada lagi bang? Ya. Selain orang tua siapa? Ya, karena saya hidupnya dari kecil sama orang lain ya. Yang kedua orang tua asuh. Oh, oke. Dia yang bimbing saya ya sampai saya bisa jadi bukan bela diri ya apa menjaga tubuh Iya. sehat. Ada salah satu orang. Oh, oke. Jadi setelah saya keluar dari rumah dia yang jagain saya sampai saya bisa punya keahlian. Oke. Berarti abang udah sering bolak-balik inilah ya Kapolsek gitu. Polsek, Iya. Polres, Iya. Polda, ya sering. Udah sering. lah ya. Apalagi piutang lepas, saya pasti ke Polda. Oke. Minta bimbingan. Minta bimbing. Ya kalau nggak duluan, Iya. kalau nggak duluan gitu ya, nanti disensor apa enggak ini? Nggak apa-apa. Ntar kalau ini Maksudnya kadang etika ya. Kita mau datang ke rumah orang aja, saya nggak lupa loh bila lapor RT RW. Oh, oke. Kalau mau nagih, takutnya rame heboh kan saya udah laporan. Polsek pun sama. Relasi. Iya, benar. Saya mau datang ke daerah ini, polseknya mana nih? Nggak laporan, bos.
Bapak izin minta jalan. Saya ada di sini mau ini itu kan. Jadi koordinasi yang penting. Etika selalu dijaga itu. Minta izin dulu. Minta izin Ya. sebelum datang. Oke. Dari RT-nya, RW-nya sama polseknya kita pasti kabarin. Oke. Masa preman gaulnya sama RT ya. Kalau kita mah beretika, selalu sopan santun dijaga. Utamain moral ya bang ya. Iya, apalagi zaman sekarang etika nggak dijaga, Iya. selesai. Ya, Iya, benar-benar. Jadi sempet ngedenger nih statement abang tuh udah pensiun dari preman. Itu gimana tuh bang? Tanggapan? siapa yang bilang? Gak tahu nih. Kalau dapat saya informasi. pensiun, kalau Iya. saya pensiun, saya mungkin udah jadi pengusaha. Oh, oke. Titik baliknya gitu, kalau nggak meninggal. Selesai, pensiun saya mah cuma 2, kalau nggak jadi pengusaha, kedua meninggal. Iya nggak? Iya, benar-benar. Karena ini udah bakat, saya bilang. Bakat kubutuh. Ya bakat kebutuh. Iya. Udah bakat yang tidak bisa hilang. Iya. Ya orang saya nggak kerja aja nyari orang udah pasti telepon, kakak di mana, merapat sini gitu. Ada apa? Ada benturan katanya. Oh, oke. Lumayan. Oke. Kedua saya di hiburan malam, kalau nggak cari gaji pasti Iya. ya nggak akan makan. Iya, benar-benar. Ada nggak sih penyesalan abang di dalam hidup ini? Ada penyesalan nggak? Penyesalan mah apa ya, nggak ada. Nggak ada. Penyesalan kesalahan apa, penyesalan mah nggak ada. Nggak ada ya. Ya Dan arti kata berhasil buat abang apa tuh? bisa bahagian anak, Bisa bahagia. ya bisa bagian keluarga. Oh, oke. Cuman itu nggak bikin keluarga sama anak sedih, cuman itu aja. Oh, Saya berhasil. itu ya definisi berhasil abang Definisi. ya. Berhasil itu kita berguna untuk lingkungan kita, itu berhasil menurut saya. Wow, keren ya. Sama terakhir nih bang, pertanyaan terakhir buat orang-orang di luar sana, mungkin yang nonton seumuran saya gitu, yang masih muda. Karena kebetulan abang juga masih muda lah ya. Ada pesan gak yang abang mau nyampein gitu, nilai kehidupan yang abang telah jalani selama 29 tahun ini ke orang-orang yang nonton ini? Paling apa ya, jangan merasa di atas. Yang penting itu merasa hidup itu berguna untuk lingkungan, itu aja. Harus berguna untuk lingkungan, jadi jangan merasa di atas tinggi tapi nggak bermanfaat untuk orang, ngapain. Itu aja dari saya. Oke, jadi kali ini podcast bersama Bang Acong seperti ini. Dan kalau lu semua tertarik, kalian bisa subscribe, komen, dan like. Dan tunggu podcast selanjutnya ya. Makasih.